Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu nilai kehidupan dalam dunia cerpen pada pertemuan kita yang kedua. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu KD 3.9, yaitu menganalisis unsur pembangun cerpen. 4.9, mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen, serta terampil mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kita yang kedua yaitu unsur pembangun cerpen, penyusunan cerpen, cara penulisan teks cerpen. Perhatikan contoh cerpen berikut ini. Baik luar dalam. Din, ada Devi tuh di depan nyariin kamu, katanya ditungguin Gih. Udah nungguin dari tadi, sahut Devi kepada Dinda yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah Dinda. Bik Surti, bilang aja aku nggak ada, lagi keluar, apa cari alasan gitu? Pinta Dinda pada Bik Surti yang bekerja di rumahnya. Iya Non, kamu kenapa kayak gitu sama Devi? Dia sudah datang jauh-jauh malah kamu gituin. Devi itu anak baik loh Din. Iya, dari memang luarnya kelihatan baik, manis, ramah. Tapi apa hanya itu saja kamu mengukur sifat seseorang? Dari luar memang manis, tapi dalamnya tuh pahit. Pahit gimana maksudnya? Devi itu sering ngomongin keburukan temannya sendiri di belakang orangnya. Banyak pokoknya yang gak bisa aku jelasin ke kamu. Beda sama kamu, lihatlah kamu ini. Judes, ceplos-ceplos. Kalau ngomong sama aku, tapi hatimu tulus. Tin, bukan baik di luar tapi dalamnya busuk. Aku nggak butuh kawan yang tampilan luar orang dalam berteman, jelas Dinda. Nah, ini contoh kutipan cerpen. Dan perhatikan cara penulisan cerpen tersebut. Unsur pembangun cerpen terdiri dari unsur intrinsik cerpen, unsur yang ada dalam cerpen, dan unsur ekstrinsik, unsur yang ada di luar cerpen itu sendiri, kemudian struktur cerpen dan kebahasaan cerpen. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu unsur intrinsik cerpen. Terdiri tema. Tema itu yang dibahas dalam cerita cerpen. Alur atau plot yaitu jalan cerita dalam cerpen. Latar atau setting, tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Penokohan. Tokoh dan penokohan beda. Tokoh itu pemeran, yaitu tokoh utama dan tokoh pendamping. Kemudian kalau penokohan itu lebih ke perwatakan. Dibagi menjadi 3, yaitu protagonis berperan positif, antagonis berperan negatif, dan tritagonis itu penengah. Kemudian sudut pandang atau point of view, yaitu pengarang menempatkan dirinya sebagai A, yaitu tokoh utama atau orang pertama, dan orang ketiga sebagai pencerita. Dan amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya. Unsur ekstrinsik, unsur yang ada di luar karya sastra atau cerpen. Menyangkut yaitu bahasa dan latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang yang terdiri dari mungkin latar pendidikan pengarang, sosial, kebudayaan pengarang saat menciptakan cerpen tersebut. Struktur cerpen. Ini lebih ke tahapan alur ya. Jadi struktur cerpen itu terdiri dari yang pertama pengenalan terlebih dahulu atau disebut exposition. Kemudian pengungkapan peristiwa, adanya komplikasi. Kemudian yang ketiga menuju konflik, adanya konflik.
rising action, kemudian konflik memuncak, disebut turning on, ini klimaks atau puncak konflik, dan konflik menurun atau disebut penyelesaian ending atau coda. Berikutnya unsur kebahasaan cerpen. Yang pertama adanya verba aksi, yaitu berupa tingkah laku. Kemudian adanya dialog, percakapan, dua tokoh. Kemudian keterangan waktu. Penyusunan cerpen dan penyuntingan cerpen. Penyusunan cerpen yang harus diperhatikan, yang pertama menentukan tema. Kira-kira tema apa yang akan menjadi pusat penceritaannya. Kedua, menentukan pusat pengisahan. Yang ketiga, menentukan penokohan. 4, menentukan latar atau setting. Dan kelima, menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Panduan penulisan cerpen. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah tanda baca. Kemudian yang kedua, penggunaan huruf kapital. Yang ketiga, spasi. Setelah tanda baca koma, titik, perlu adanya spasi. Tetapi kalau tanda baca kutip itu tidak perlu spasi. Yang keempat, harus ada dialog tag, kata atau frase yang menjelaskan adanya dialog. Kemudian elipsis, tanda titik 3 yang berjajar untuk menandai kata atau kalimat yang menggantung. Dan yang keenam, pilihan kata atau diksi. Ini perlu mencari berbagai padanan kata supaya cerpen yang kita tulis menarik. Nah, lalu langkah menyunting cerpen yang harus diperhatikan. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah cerpen. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan atau tanda baca. Dan yang ketiga ya, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu unsur pembangun cerpen terdiri atas unsur intrinsik yang terdiri dari tema, alur, latar, setting, sudut pandang tokoh, dan juga perwatakan. Dan unsur ekstrinsiknya yaitu adanya bahasa dan latar belakang pengarang. Nah, berikutnya penugasan. Untuk melanjutkan pertemuan minggu lalu, silahkan menulis cerpen dengan tema bebas, panjang karangan tidak lebih dari 10.000 kata, dan pastikan karya sendiri, bukan hasil plagiat. Ya. Jangan lupa tulis setelah judul, di bawahnya ada karya siapa, kelas berapa. Ya, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.